Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 29 April 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, saudara, kita masih memiliki anugerah kesempatan hari yang Tuhan berikan pada hari ini, yang boleh kita rasakan dalam hidup kita, dan berkat-berkat-Nya yang menyertai hidup kita. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas hari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu senantiasa hidup dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yeremia 23 ayat 1-8. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang gembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tenteram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin. Tema hari ini, Dia akan mengumpulkan kembali dombanya. Kekecewaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam hidup ini. Kita bisa kecewa terhadap orang lain, terhadap keadaan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia 23 ayat 1-8 menunjukkan bahwa kekecewaan juga dialami oleh umat Israel yang dibiarkan terserak dan tercerai-berai oleh pemimpinnya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur para pemimpin yang gagal menggembalakan umat dengan kasih dan tanggung jawab yang seharusnya. Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menghukum para pemimpin yang lalai dan menggantikan mereka dengan pemimpin atau gembala yang benar. Di tengah kekacauan Yehuda,
Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umat-Nya dari pembuangan dan menubuatkan tentang tunas Daud yang adil, yaitu pemimpin yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan. Nubuat tersebut kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai gembala yang baik, bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia adalah pemimpin yang adil, penuh kasih dan setia, yang tidak pernah mengecewakan. Inilah sang pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, Kristus hadir sebagai jawaban dan harapan. Ia tidak pernah mengecewakan, melainkan senantiasa hadir memulihkan dan menyatukan kembali dalam kasih dan kebenaran. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap ada dan setia menyertai kita. Karena itu, mari terus datang kepadanya menyerahkan seluruh hidup ini, sebab hanya dalam Dia kita menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Demikianlah firman Allah. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau memulihkan bangsa ini. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati agar para pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh dunia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan adil. Tuhan, Engkau juga memberkati kiranya bangsa dan negara ini dan seluruh dunia ini penuh dengan kedamaian dan keadilan dan kemakmuran. Tuhan, Engkau juga lawati umat-Mu yang saat ini sakit, Engkau sembuhkan, yang letih Tuhan kuatkan, yang saat ini dalam pergumulan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Tuhan juga memberkati pendidikan anak bangsa ini, agar anak-anak semua boleh memiliki pendidikan yang baik. Dalam setiap kehidupan anak-anak muda, Tuhan, Engkau yang senantiasa memegang mereka. Dalam pergaulan, dalam kehidupannya, biarlah mereka terus ada di dalam kendali-Mu. Tuhan, mereka tetap taat kepadamu, dan Tuhan senantiasa yang menyertai kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan senantiasa kasih sayang-Mu, sehingga anak-anak bangsa ini tetap memiliki senantiasa keteguhan iman di dalam setiap iman mereka, dalam setiap kepercayaan mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak muda, anak generasi masa depan yang sungguh diberkati Tuhan, dan membawa negeri ini semakin kuat, semakin berkembang, dan semakin hidup penuh dengan kemakmuran. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu dalam kehidupannya. Dimanapun umat-Mu berada dan jemaat-Mu berada, Tuhan memberkati. Dan semuanya Tuhan yang saat ini, Tuhan dalam pekerjaannya, dalam setiap tanggung jawabnya, Tuhan berkati agar semua dapat dilakukan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, damai-Mu kiranya senantiasa menyertai dan memberkati seluruh bumi ini. Dan berkatilah Tuhan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, Engkau yang senantiasa menuntun. Dan kami terus Tuhan berharap kepadamu, kami taruh iman dan percaya kami kepadamu, karena Engkau adalah sumber pengharapan dan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita terima berkat-Nya.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati.